Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Estomihi firman Tuhan yang ditetapkan, yaitu dari kitab Keluaran pasal yang ke-34, ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-29 sampai yang ke-35. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada baiknya ketika bagaimana kita atau suami dari kantor atau dari pekerjaan, alangkah baiknya si ibu mengatakan cahaya wajah Tuhan, wajah kemuliaan Tuhan ada di mukamu. Roh muse suami, roh inata datang istri dari luar, suami mengatakan cahaya kemuliaan Tuhan ada di wajahmu. Mulo songoni radang arong bi persoalan nate. Itu dang arong bi persoalan. Mulo ngator doku hular rusa pitu di dok songoni. Wow, betapa senangnya suami dan betapa senangnya istri ketika hal yang demikian mengatakan di dalam kesehariannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui keberadaan kita hari ini tidak lepas daripada sejarah hidup yang telah kita lalui dalam perjumpaan dengan orang lain. Tentu banyak Bapak Ibu di sekitar kita dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita lihat. Karena itu kita sepakat ketika orang bijak dengan ungkapannya berkata, dengan siapa kita sering berjumpa dan berinteraksi, kita akan membangun pergaulan dengannya, maka kita akan semakin serupa dengan dia. Artinya Bapak Ibu, saya sepakat bagaimana realitasnya demikian, bahwa dalam pergaulan kita saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kita jujur bagaimana kita punya kecenderungan bagaimana mencontoh dari apa yang kita alami, yang kita terima,
atau tidak menjadi suatu realitas dalam kehidupan kita. Mungkin lingkungan itu membentuk kita, Bapak Ibu, bagaimana mempertontonkan sebuah karakter, gaya hidup, atau kita dilahirkan. Misalnya kita dilahirkan di Bandung ini, di kota Jawa Barat ini. Misalnya kita sebagai orang Batak, tetapi karena di lingkungan Sunda kita dilahirkan, di mana dibesarkan di sini, mungkin bisa dominan mempengaruhi karakter kita, Bapak Ibu, sehingga saudara mendok bagaimana berbahasa Sunda atau dibandingkan dengan berbahasa Batak. Mungkin saudara menganggap bahasa Batak mah begitu-begitu aja, mungkin dok naposo mah saya enggak mengerti bahasa Batak, apalagi Amang Inang yang sudah lahir di kota Jawa Barat. Bagaimana hal-hal yang demikian? Karena itu firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal, dia akan menjadi bebal. Karena itu dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang buruk. Saudara, hati-hatilah bagaimana kita membangun pergaulan dengan orang lain, bagaimana kita berhati-hati karena karakter itu dibentuk oleh lingkungan seperti anak kita pada saat ini. Bagaimana mereka nantinya di kehidupan lingkungan, mereka bersosialisasi di lingkungan kita, bagaimana karakter mereka dibentuk oleh lingkungan itu, dan mungkin bisa berdampak yang sangat besar bagi kehidupan mereka. Mungkin bisa menjadi dampak yang lebih baik, mungkin juga bisa berdampak yang negatif. Karena itu bagaimana dengan firman Tuhan yang mengajak kita pada Minggu Estomihi, di mana pada wajah Musa bercahaya Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu sekarang, mengapa Musa wajahnya bercahaya? Firman Tuhan mengatakan karena bagaimana dia berbicara sungguh dengan Allah, sehingga wajah Musa bercahaya karena dia, Bapak Ibu, berbicara dengan Tuhan. Dia bersahabat dengan Tuhan. Musa mengalami persekutuan dengan Tuhan, persekutuan yang intens bersama Tuhan oleh Musa, yang begitu pengaruhnya di dalam kehidupannya, sehingga wajarlah jika pergaulannya dengan Tuhan memberi dampak yang begitu dahsyat, di mana kemuliaan Tuhan nampak pada kulit wajah Musa sehingga cemerlang. Ini kita katakan bahwa pengaruh pergaulan yang dahsyat bersama Tuhan di setiap perjalanan kehidupan kita, atau bagaimana kita tegaskan secara instan bergaul dengan Tuhan, maka pergaulan yang dibangun adalah ketekunan dengan beribadah dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tekun berdoa dan memuji Tuhan, tekun membaca firman Tuhan, maka hidup saudara dan saya akan memancarkan kemuliaan Allah. Karena di situ bagaimana attitude saudara, attitude seorang yang takut akan Tuhan, itu dampaknya menjadi sangat besar dan disegani dan mungkin dihargai, dihormati orang lain, sebab wajah kita melihat wajah Tuhan seperti Musa. Tetapi bagaimana tadi bangsa Israel ketika wajah dari Allah terpancar di kulit wajah Musa, bagaimana bangsa itu melihatnya setelah turun dari Gunung Sinai. Mereka ada selubung, mereka melihat tidak tahan melihat wajah kemuliaan Allah yang sudah nampak di dalam seseorang Musa
pada ketika itu. Artinya Bapak Ibu, ada selubung, adong pakukupi ima dosa di dalam kehidupan mereka. Karena dalam 40 hari di mana Musa berpuasa, dia berbicara, dia dengan intens bergaul dengan Tuhan. Tetapi bangsa itu labil, mereka menyembah anak lembu emas pada ketika itu, sehingga kemarahan Musa melemparkan loh batu itu menjadi pecah. Artinya mereka sesaat tidak mampu bagaimana menunggu Musa berbicara dengan Tuhan di dalam kemuliaannya, di mana mereka melihat dengan selubung itu, dengan pakukupi itu, dosa yang mereka lakukan, menyembah Baal. Bapak, Ibu, Saudara, karena itu bagaimana firman Tuhan, bagaimana kita yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan melalui persekutuan yang instan akan selalu menghasilkan dampak perubahan secara rohani. Mungkin kita bagaimana seorang Kristen tidak hanya sekedar Kristen KTP, tetapi bagaimana prihidup kita mencerminkan karakter hidup Kristiani yang bagaimana semestinya wajah kemuliaan Kristus terpancar bagi kita, sehingga orang tidak mau mencelah, tidak mau mencemooh bagaimana kita. Tetapi kalau hanya dengan Kristen KTP atau karakter tidak menunjukkan sebagai karakter Kristiani, disitulah Kristus dihinakan oleh orang. Disitulah melalui kita Kristus diolok-olok dari kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan di epistel tadi mengatakan di 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan adalah Roh yang kita maka akan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bagaimana Bapak Ibu ketika Rasul Paulus ditransformasi, perjumpaan dia dengan persekutuan dengan Tuhan diubahkan secara drastis. Dia bertemu, mengalami kehidupan perubahan yang rohani, yang dramatis. Bagaimana perubahan dari Rasul Paulus ketika dari nama Saulus menjadi Paulus. Suatu perubahan dalam kehidupannya, penampakan yang terjadi, transformasi, sehingga dia mengatakan bagaimana setelah wajah, cahaya, kemuliaan Tuhan ada pada dia, berdampak memberitakan firman Tuhan, berdampak menjadi rasul yang terbesar. Ketika itu juga bagaimana sesuatu perubahan yang terjadi kita temukan pada diri seorang Sakeus, kepala pemungut cukai. Dia mengalami perubahan Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus, saya mau hadir, saya mau ikut, saya mau bertamu di rumahmu. Oleh Sakeus ternyata perubahan yang terjadi dramatis, sehingga dengan apa yang ada pada dia ditransformasikan, diubahkan kembali, memberikan kepada orang-orang yang termarginasi sesuatu yang hidup, yang berjumpa secara pribadi, secara dramatis di dalam Tuhan. Begitu juga kita melihat bagaimana seorang perempuan yang kedapatan berzina, dia mengalami suatu perjumpaan, membangun persekutuan kembali yang intens bersama Tuhan. Dia menunjukkan suatu perubahan yang terjadi dari kehidupan dari seorang perempuan yang berzina. Demikian halnya Musa berjumpa dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan secara intens. Dia mampu berpuasa selama 40 hari. Dia mampu melihat wajah Tuhan dengan pembicaraan. Dia melihat bagaimana
kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang telah menerima cahaya wajah Tuhan. Apakah kita berbeda dengan orang lain atau sama sekali tidak ada bedanya dengan orang lain? Bagaimana seperti Musa tadi menghadirkan cahaya kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu, bagaimana keterbatasan kita sebagai manusia memahami kemuliaan Tuhan, tetapi ditegaskan bagaimana kita tidak menutupi wajah kita, ketakutan kita menghadapi kemuliaan Tuhan yang terpancar dalam kehidupan kita. Bagaimana menunjukkan kita yang telah bersekutu, yang telah berdoa, yang telah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kita menampakkan, menghadirkan wajah Tuhan di hubungan yang intim, membawa pembaharuan, membawa bagaimana kita tidak menutup wajah kita dengan kemunafikan, tidak menunjukkan bagaimana kita cahaya kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu bagaimana Bapak Ibu menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Anggo sarupa do pehita nang patar sinodang ni tuhata mau naing papatar hota sinodang ni nang sodang nasihat tuhatai, pasti ada perubahan Bapak Ibu. Pasti ada sesuatu perubahan yang dramatis di dalam kehidupan kita. Tidak begitu-begitu saja di perlakuan apapun. Kalau kita sudah melihat cahaya kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita dengan kehadiran yang sejatinya menerangi kehidupan kita. Itulah Bapak Ibu yang kita sudah menerima cahaya kemuliaan Tuhan menerangi kehidupan kita. Tidak membuat sesuatu kepada sesuatu orang atau kepada sesuatu di dalam pelayanan Tuhan. Tetapi bagaimana kita kemuliaan Tuhan itu tercermin dalam karakter kita sebagai umat Kristiani. Tentunya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Paulus tadi, dengan perubahan yang dramatis menghadirkan dia sebagai pelayan Tuhan yang mampu menghadirkan dia sebagai pelayan yang begitu antusias dalam pelayanan di gereja, pelayanan di persekutuan. Karena itu bagaimana ketakutan akan Tuhan akan mengarahkan kita Bapak Ibu menghadirkan penghormatan, menghadirkan pengagungan hanya kepada Tuhan di dalam kemuliaannya dan penghormatan, tidak mencuri kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Begitu seringnya kita sebagai Bapak, sebagai Ibu, sebagai orang-orang Batak bahita manyan gabe lau majalo hamuliauni dang tuhata, seakan-akan kita yang kita dulukan ternyata itu menjadi mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi bagaimana kita kembali cahaya kemuliaan Allah itu dengan persekutuan dengan Tuhan, membawa pembaharuan cahaya kemuliaan Tuhan. Maka jangan pernah Bapak Ibu kita semua meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, karena cahaya kemuliaan Tuhan akan mengubah dunia sekitar, mengubah sirkel, mengubah keberadaan di tengah-tengah kehidupan kita. Lihat bagaimana cahaya ketika dari wajah Musa menunjukkan persekutuannya dengan Tuhan, sehingga bangsa itu tidak mampu melihat selubung yang ada pada mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus Kristus selubung itu sudah dihancurkan, sudah dipatahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena itu bagaimana kita sebagai Bapak Ibu di dalam keberdosaan kita sudah disingkapkan, sudah dihancurkan oleh Yesus Kristus. Bagaimana di dalam darahnya selubung itu tidak ada lagi,
Penyingkapan itu sudah disingkapkan oleh Yesus. Pakukupi danga dongbe di hita ainunga dihamonakon Yesus Kristus nanguluta. Mari Bapak Ibu yang kita sudah menerima cahaya kemuliaan Kristus itu yang sudah disingkapkan, mari dengan kesukaan Allah, mari dengan firman Allah menerima menjadi pelayan yang setia, tidak menjadi hanya Kristen yang KTP, tidak memancarkan sebagai karakter identitas kita sebagai umat Tuhan di dalam kemuliaannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan cahaya kemuliaan Tuhan itu yang ada pada diri kita meredup Bapak Ibu. Karena ketika meredup di dalam kehidupan kita cahaya kemuliaan Tuhan, pasti selubung itu adongma pakukupi di hita ima dosa dohot hamaolon di tonga-tonga ni nguluta. Tetapi bagaimana cahaya kemuliaan Kristus memancarkan dalam kehidupan kita, memelihara kekudusan kita benar hidup di hadapan Tuhan. Begitu halnya anak kami seksi remaja pada saat ini, bagaimana anak kami sekarang mau dilantik menjadi pengurus di seksi remaja 2025, 2024, 25, 26. Bagaimana dengan anak kami mau melihat nantinya wajah cahaya kemuliaan Kristus dalam persekutuan anak kami ke depannya. Bagaimana Tuhan memakai saudara harus menjadi cahaya, harus ada pada wajah anak-anak kami cahaya kemuliaan Kristus. Mari tetap bersekutu dengan Tuhan, mari tetap berdoa di dalam Tuhan, mari tetap bertekun membaca firman Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Ketika cahaya kemuliaan Tuhan tetap berada pada kami, kemanapun anak kami bersosialisasi, kemanapun anak kami berpijak, ke lingkungan apapun anak kami nantinya, di sekolah, di lingkungan, di masyarakat yang majemuk plural, pastinya tetap anak kami remaja HKBP Bandung Reformanda memancarkan wajah cahaya Kristus, cahaya kemuliaan Allah, sehingga anak kami tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Tentu anak kami berpijak di dalam pondasi iman yang kuat. Karena itu janji anak kami, saya sudah menerima cahaya kemuliaan Tuhan pada saya. Karena itu saya bergegas memberikan yang terbaik. Pelayanan di gereja HKBP Bandung Reformanda, saya bergegas mau dengan menerima cahaya kemuliaan Tuhan. Saya tidak akan terpengaruh dengan ajaran apapun. Saya tidak terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang tidak indah, yang tidak elok di dalam persekutuan, di sekolah, di pendidikan, maupun di lingkungan anak kami berada. Karena itu cahaya kemuliaan Tuhan tetap engkau pegang, supaya kamu di dalam persekutuan yang intens tetap berada dalam kamu. Karena itu jadilah anak kami sebentar lagi di pengurus seksi remaja 2025-26. Mari kita sama-sama mengambil bagian dalam persekutuan pelayanan di seksi remaja. Begitu Bapak Ibu Saudara, dengan firman Tuhan ini bagaimana kita menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan, cahaya kemuliaan Kristus. Karena itu kita mampukan menyerahkan diri kita hanya kepada Tuhan, menyerahkan diri kita di dalam otoritas Allah, menyerahkan diri kita dalam pimpinan Tuhan, sehingga hidup kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang mengajak kami Tuhan memberikan suatu penyuluhan kebenaran. Kiranya cahaya wajah kemuliaan Tuhan selalu tetap berpancar dalam kehidupan kami sebagai bapak, sebagai ibu,
sebagai parhalado dan juga sebagai pelayan, dan juga terlebih Tuhan untuk anak kami seksi remaja yang akan dilantik. Tuhan, biarlah cahaya kemuliaan Tuhan, hubungan persekutuan mereka tetap insen bersama Tuhan di dalam pergaulan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan doa, dan menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan di sekitar, di sekolah, tetapi tetap mereka menerima cahaya kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka, sehingga Tuhan memakai mereka di setiap aras pelayanan di HKB Bandung Reformanda. Biarlah kami Tuhan sebagai jemaat Tuhan tidak hanya menjadi Kristen KTP, tapi kami mau menunjukkan bagaimana dramatisnya perubahan yang terjadi, yang telah menerima cahaya kemuliaan Tuhan. Kami tidak mau Tuhan terikut-ikut. Kami tidak mau Tuhan dengan segala yang ada selubung di dalam kehidupan kami, hingga kami tidak bertemu, tidak memancarkan wajah kemuliaan cahaya Kristus dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan sebagai Bapak, Ibu, dan sebagai jemaat, mari Tuhan tolong kami tetap memancarkan cahaya kemuliaan wajah Kristus di setiap kehidupan kami, supaya kami Tuhan tidak tergoda, tetapi kami tetap Tuhan bagaimana di dalam cahaya kemuliaan Tuhan itu begitu indah adanya, seperti Paulus juga dalam kehidupan yang dramatis, seperti juga Sakeus, seperti juga perempuan yang berzina. Dia mengalami suatu perubahan karena mau dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan secara intens di dalam kehidupannya. Begitu halnya kami juga umat-umat Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pakai kami persekutuan yang lebih indah adanya di setiap kehidupan kami. Begitu Tuhan, anak kami akan dilantik pada hari ini. Mereka, anak-anak kami seksi remaja, biarlah mereka Tuhan semakin Engkau pakai di dalam kehidupan pelayanan di remaja di HKB Bandung Reformanda Tuhan. Begitu kami mohon Tuhan bagaimana kehidupan bangsa dan negara kami mohonkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menjamah kehidupan para pemimpin bangsa ini supaya menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu Tuhan kami mohon para jemaat Tuhan yang sakit dalam kelemahan tubuhnya, Inang Nyonya S. Hasugian Burus Tanggang, amang anak kami Gerhard Panjaitan, Inang Nyonya H. Panjaitan Buru Tagaul, Inang Nyonya Idolo Saribu Berluban Tubing, amang M. Syahaan, Inang Nyonya RS Hombing Buru Pasaribu, amang Erdoluk Saribu, Inang Nyonya Sibarani Buru Manulang, amang Julian Daniel Tobing, untuk amang Erdoluk Saribu, Inang Nyonya S. Sinaga Buru Tamba, untuk Inang Nyonya Sitorus Buru Tambun, untuk amang M. Simbolon, untuk amang Depak Pahan, untuk amang Dr. Andus E. Nenggolan, untuk amang Sintua KM Panggabian, untuk amang Marangen Sirait, Inang Nyonya Sitorus Buru Sihombing, Inang Nyonya D. Sitorus Buru Sirait, untuk Inang Nyonya Panjaitan Buru Stompul, untuk Inang Nyonya Huta Barat Buru Siregar, dan amang Peterli Napitu Pulu. Kami serahkan Tuhan hidup dan kehidupan mereka kepada Engkau Tuhan, tabib yang agung, yang memampukan memberikan kesembuhan dan proses pemulihan juga bagi saudara-saudara kami, dan juga amang dan inang di dalam kelemahan tubuhnya. Begitu anak kami Tuhan Timothy, dalam kelancaran komunikasinya sudah ada perubahan Tuhan. Biarlah Tuhan semakin membuka hatinya, membuka di dalam pembicara interaksi Tuhan, tetap makin hari makin baik Tuhan, karena Tuhan menopang, Tuhan melindungi setiap kehidupan anak kami Timothy. Begitu Tuhan, untuk di ulang tahun perayaan Kamis 6 Maret Tuhan, HKB Bandung Reformanda, biarlah kami sebagai jemaat Tuhan yang Kau pakai dalam setiap pelayanan kami, Engkau semakin berkati, dan juga perayaan pada tanggal 9 Maret juga dalam kesatuan hati kami Tuhan memberikan yang terbaik
kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon segala program gerejamu pelayanan Tuhan, biarlah tetap kami bersatu hati Tuhan di dalam melaksanakannya. Kami mohon Tuhan segala kekurangan dan dosa kami kiranya Engkau hapuskan, supaya kami dilayakkan menerima kebenaran firman Tuhan, dan juga berkat-berkat Tuhan semakin tercurah kepada kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.